Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat berzumpa kembali dalam acara pekanan kita Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan bekerjasama dengan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita istimewakan sebagai sebuah media tolabul ilmi, sebagai media taklim, kemudian sebagai media silaturahim untuk berdiskusi mengenai khasanah Islam, keimanan, akidah, dan juga muamalah, untuk dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita dan mempererat silaturahmi di antara para ekspatriat di Hong Kong dan yang pernah di Hong Kong dan juga yang masih di Hong Kong. Semoga inisiatif ini atau upaya ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan dari berbagai kajian yang kita angkat bisa semakin menguatkan dan meningkatkan keimanan dan Islam kita, dan juga meningkatkan pengetahuan kita dalam hal yang lainnya. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan pemirsa yang hadir, yang sudah hadir di media Zoom ini, teman-teman dari yang ada di Hong Kong mungkin, dan juga dari teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita angkat sebuah tema yang mungkin sifatnya umum, tapi insya Allah ini bisa membuka hati kita, karena kita nanti akan coba mengangkat dari studi kasus mengenai pentingnya ilmu dalam untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Nanti akan dibimbing oleh guru kita, motivator kita, Ustadz Henry Nuswantoro. Assalamualaikum. Dan juga nanti akan dibantu, disupport juga nanti teman-teman dari KKN, mahasiswa yang sedang KKN di Hong Kong, mahasiswa dari UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, juga akan berbagi kisah mengenai hasil kunjungan ke rumah sakit kemarin terkait dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka kajian ini dengan membaca umul kitab Suratul Fatihah. Semoga bacaan surat Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadini Aman dan Soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk membersihkan waktu, saya persilakan kepada Ustadz Henry Nuswantoro menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita
awali dengan bersyukur kepada Allah bikauli alhamdulillah, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan yang tercurah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk diperjumpakan lewat Zoom yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Malam hari ini kita menutup hari kita dengan kebaikan, yaitu bertolakul ilmi lewat media Zoom di malam hari ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita juga di dalam menggelar majelis ilmu ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah untuk seluruh hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Kita terus berharap kepada Allah, atas izin Allah kita insya Allah akan mendapatkan syafaatul udma kelak di hari kiamat dari Rasulullah Muhammad SAW tentunya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, majelis Zoom malam hari ini, materi yang akan kita angkat, yang akan menjadi bahan diskusi kita terkait dengan ahamiyatut tarbiyah. Jadi urgensi atau pentingnya ilmu atau pendidikan dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya Islam itu juga hadir di muka bumi ini, hakikatnya adalah sebagai agama pembebas. Agama pembebas dari kejahiliahan. Karena kita ketahui kalau dulu saya di saat ngaji itu sering disampaikan ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sesungguhnya dia itu secara intelektual itu tidak bodoh. Secara intelektual itu dia dia pintar. Apa bukti dari kecerdasan intelektual orang-orang kafir Quraisy itu? Bahwa mereka itu punya tradisi menghafal. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu punya tradisi menghafal dan mereka tidak terbiasa menulis. Jadi kalau orang itu bisa menghafal, itulah tingkat kualitas keilmuannya itu tidak diragukan. Sehingga ilmu mereka itu memang ilmu yang dihafal. Bahkan boleh dikatakan mereka itu orang-orang yang memang cerdas secara intelektual. Kalau kita lihat dalam sirah, mungkin Pak Didi juga pernah membaca ya, mereka mereka selalu mengadakan, orang-orang kafir itu festival, festival syair ya, yang kemudian hasil syair-syairnya itu ditempel di Ka'bah ini Pak Didi. Benar apa enggak ini? Sirahnya yang pernah saya baca gitu. Dan mereka sering menggelar tradisi-tradisi Mak- bersyair. Maka apa? Maka God's Idol. Nah, itu itu secara intelektual itu mereka sangat cerdas dan memang mereka menghafal. Bahkan orang Arab itu punya tradisi menghafal nasab. Nah, jadi kemampuan intelektualitas mereka di dalam menghafal nasab itu luar biasa. Jadi ada tokoh-tokoh yang memang bisa mendetailkan dan menjelaskan tentang nasab seseorang. Nah, termasuk juga kepiawaian mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu di dalam berdagang, bertijarah. Itu juga tidak diragukan lagi bahwa mereka itu orang-orang secara bisnis mereka jago ya, secara bisnis dia pinter, secara tata bahasa mereka juga cerdas, syair-syair itu mereka juga sangat terampil begitu, memahami kalimat-kalimat, bahkan kata-kata mereka, intelektualitas mereka, mereka sebenarnya juga dipusingkan dengan hadirnya Al-Quran. Karena apa? Karena narasi yang disampaikan oleh Allah wahyu ini, mereka anggap itu sebagai sebuah sihir katanya kan. Nah, makanya Nabi itu disebut sebagai penyihir ya. Kenapa? Karena kata-kata kalimat-kalimat itu
yang begitu indah itu sebenarnya mematahkan kelaziman tradisi intelektual mereka dalam hal syair. Nah, contohnya misalkan kalau di Al-Quran itu kan ada ayat wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula itu kan a semua kan. Tapi di ujungnya itu kan nggak a lagi gitu. Sehingga ini kalimat aneh ini dalam terminologi berpikir kita dulu, dalam terminologi berpikir mereka tuh aneh tuh. Terus akhir-akhirnya kan Pak Amma bini mati robika apa hadis lu kok nggak a itu loh. Harusnya kan di awalnya wadduha walaili sana. Akhirnya itu harusnya juga A gitu. Artinya harusnya akhirannya juga pakai fathah gitu. Bukan fa'amma binikmati rabbika fahadis itu. Nah, ini ini me, memusingkan mereka ya. Memusingkan dalam teknologi berpikir mereka. Dan memang Al-Quran bukan syair gitu. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi kecerdasan mereka, mereka juga berpikir loh, ini tuh akhirnya apa? Udahlah mereka tuh penyihir gitu kan, dibikin sebagai seorang asyahir, seorang penyihir. Karena dan itu banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran ini yang sesungguhnya itu memusingkan salah satu pola pola berpikir mereka dari sisi intelektual. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kebodohan mereka atau dulu sering disebut sebagai ajahlul ajah jahul murokab ya. Jahil murokab itu bodoh yang sebodoh-bodohnya. Jahil apa? Jahil murokab itu. Tadi anak pondok. Ya, itu namanya terkenal kalau wong di Kuandani kok ngeyel gitu, pasti kayaknya ngomong kamu itu jahil murokab itu. Yes, bodoh tapi ngeyel gitu lah, itu namanya jahil murokab. Nah itulah dulu orang-orang kafir Quraisy itu ya. Kenapa? Karena kepercayaan-kepercayaan mereka itu menyimpang dari tauhid. Kepercayaan-kepercayaan mereka itu menyimpang dari agama kebenaran itu. Sehingga sampai ada satu kalimat Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh Allah, wahai kaum kafir Quraisy, apa pendapat kalian tentang patung Lata, Uzza, Manas dan patung lain yang ketiga? Kemudian mereka ditanya lagi, wahai kaum Quraisy, apakah anak laki-laki untuk kalian sedangkan anak perempuan untuk Allah? Jika benar begitu, maka hal pembagian yang tidak adil. Nama patung-patung itu hanya mengikuti dugaan dan selera kalian semata. Sesungguhnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk dari Tuhan seluruh manusia telah datang kepada mereka. An-Najm itu. Tapi mereka tetap 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 menolak menolak kebenaran ini. Sehingga jahil yang dimaksud di sini kan memang bukan kebodohan secara intelektual ya, tapi memang karena mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini kita akhirnya menjadi paham versi versi ilmu atau versi orang pinter itu ternyata menurut Allah itu bukan yang punya gelar yang besar atau gelar yang tinggi. Oke lah itu bisa jadi iya. Tapi dalam aspek teknologi Islam itu maka yang dimaksud dengan orang yang memiliki ilmu pendidikan adalah ilmu ya orang yang mengenal tauhid. Ya. Mengenal tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka jauh daripada kesirikan-kesirikan yang mengganggu akidahnya. Karena kata Allah mengatakan Allah itu maha jauh dari segala sifat-sifat kotor yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tadi. Nah, kenapa? Karena orang-orang musyrik itu telah berdusta tanpa ilmu sedikit pun. Ya, bahkan mereka mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nah, di surat Al-An'am ayat 100. Itu yang kemudian menjadikan sesungguhnya mereka itu terjebak di dalam kebodohan-kebodohan. Kebodohan-kebodohan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan Rasulullah SAW itu untuk mengembalikan kepada jalan kebenaran. Karena sesungguhnya orang-orang di masa itu tuh sudah mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Mereka sudah mengikuti agama milah Ibrahim yang Hanif itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya kemudian mereka menyimpangkan tauhid, menyimpangkan kebenaran-kebenaran itu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya al-jahlu, kebodohan itu kemudian disitulah kamu yang berikutnya
yang disebut dengan apa? Al-jahiliyah berada di dalam kondisi al-azilah. Ya, kenapa? Karena mereka kemudian melakukan hal-hal yang bersifat kehinaan, termasuk juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, apa? Bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka itu kemudian mereka lakukan karena kebodohan dan kejahilian itu. Ya, apa yang kemudian mereka lakukan? Ya, mereka minum minuman keras, kemudian mereka berjudi, mereka melakukan penyembelihan untuk berhala, bahkan mereka melakukan pengundian nasib. Jadi dulu itu ada yang namanya tatoyur ya. Ya, ada namanya tatoyur. Tatoyur itu dia kalau mau pergi itu melihat burung. Ini kan tatoyur itu di kitab Tauhid Utsaimin itu dijelaskan di situ tentang kitab Tauhid itu bahwa orang Arab itu punya kebiasaan tatoyur. Tatoyur itu artinya dari burung ya. Tuyur itu kan burung. Jadi mereka menyandarkan keyakinan terhadap sesuatu yang bukan karena Allah. Jadi kalau mau pergi itu lihat burung dulu, naik burungnya ke sana ini insya Allah sih selamat. Kalau burungnya ke arah sana ya jadi pergi nggak selamat. Jadi menyandarkan selamat dan tidaknya itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena sesuatu. Nah, ini tatayur. Jadi itulah yang kemudian apa kebodohan-kebodohan yang kemudian dilakukan lagi adalah mereka melakukan perzinahan. Wanita-wanita mereka bahkan memasarkan diri. Bahkan apa? Pada saat dia lewat di depan laki-laki ajnabiyah misalkan, yang bukan mahramnya, mereka itu juga memamerkan dirinya ingin menarik orang lainnya supaya orang lain itu tertarik kepada dirinya. Sehingga ini kalau ciri-ciri ini kemudian kita kupas jahiliyah masa lalu itu ya, sesungguhnya di dalam bukunya Muhammad Kutub itu ada satu penjelasan tentang namanya bukunya itu judulnya Jahiliyah Modern. Ini di Hong Kong ini masih jahiliyah nih Pak Didi nih. Ini masih masih kaum jahiliyah ini berarti nih. Sehingga nah sampai kemudian di dalam Islam ketika itu kan hadir bahkan mengatakan kepada Rasulullah dari wahyu Allah, wahai wanita istri-istri Nabi, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian keluar rumah dengan berdandan ala perempuan jahiliyah sebelum Islam itu datang. Nah, maka Syekh Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa eh, kalian para wanita itu jangan sampai keluar rumah dengan berhias dan memakai wangi-wangian sebagaimana ahlu jahiliyah terdahulu yang mereka tidak memiliki ilmu. Nah, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengenal tauhid, tidak mengenal agama. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu itu juga mereka biasa melakukan mengambil barang orang lain dengan paksa, merampas. Bahkan ketika mereka melakukan perniagaan itu mereka menipu, mereka bisa antar perang antar suku dari hal yang kecil itu mereka sering melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang tidak berdasar atas ilmu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu biasa mereka itu melakukan rofas, bahkan mereka sering berganti-ganti pasangan. Inilah situasi jahiliyah Arab yang ketika itu sebelum Rasulullah hadir. Mereka kondisinya doaif, bahkan al-furqah, mereka berpecah belah. Bahkan ketika kemudian kita lihat masa-masa sebelum hadirnya Islam itu, mereka betul-betul dalam keadaan yang jahil. Maka kemudian masyarakat yang kemudian kondisi dolalum mubin itu, yang dalam keadaan tersesat yang nyata, bahkan mereka jahil, azilah, az-zaif, al-furqoh ya, maka hadirlah kemudian al-inqod atau penyelamatan dengan pendidikan, dengan tarbiyah. Nah, karena kasih sayang Allah itulah kemudian hadirlah seorang Rasulullah SAW untuk menjadi penerang di sana, menjadikan kegelapan itu kemudian berganti dengan cahaya supaya manusia itu tidak keluar daripada fitrah fitrah keimanan. Sehingga apa?
Rasulullah SAW itu kemudian mentarbiyah masyarakatnya, mendidik masyarakatnya dilakukan dengan mengenal ilmu melalui al-ilm. Mereka mentarbiyah masyarakat jahiliyah itu dengan melakukan tilawah, kemudian tazkiyah dan an-namat, menumbuhkan, menghiasi atau takhalluk dengan sifat-sifat mulia, jiwa-jiwa yang mulia, dan kemudian Nabi mengajarkan juga sifat yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana Nabi mengajak untuk tathahir, menyucikan dirinya, bahkan juga menjadi umat yang kemudian memiliki ilmu, berpengetahuan ma'rifah tentang agama yang benar, agama yang sahih, yaitu agama dinul Islam ini. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bagaimana Allah berfirman, ya wahai Nabi Muhammad, begitulah telah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu sesuai perintah kami. Engkau sebelumnya tidak mengetahui apapun tentang kitab dan apa itu iman. Kemudian Al-Quran sebagai cahaya kami gunakan untuk memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara para hamba kami. Sungguh, engkau benar-benar seorang rasul menunjukkan jalan kepada Islam. Sehingga Nabi SAW itu membebaskan manusia dari segala kebodohan jahil. Sehingga apa? Kaum muslimin atau orang Islam memiliki izah, memiliki wibawa. Nah, berkat tarbiyah dari Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi SAW menjadikan manusia itu mulia, manusia itu berada pada fitrah kebenaran, jalan yang lurus. Sebagaimana Nabi diturunkan ke muka bumi itu, innama buistu liutamima makarimal akhlak, atau ada hadis yang lain juga, innama buistu liutamima sholihul akhlak, atau memperbaiki perbaiki akhlak. Hadis riwayat Malik. Akhirnya dengan hadirnya Rasulullah, manusia menjauhi, meninggalkan khamar, menjauhi judi, menghindari perzinaan, kemudian tidak melakukan pencurian, tidak ada perpecahan, dan ada satu al-quwah, ada kekuatan dan ada al-wihdah, wihdatul umat yang kita sering mendengar, yaitu ada persatuan umat yang kemudian mereka hadir di dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk. Apa kemudian relevansinya al-ilm itu di dalam kehidupan kita? Pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita. Dan jadi begini, ada beberapa fenomena, ya ini kalau dalam kajian fenomenologi ya, terus kajian fenomenologi itu ditarik di riset, karena kan di sini kan banyak fenomena ya. Sebenarnya itu kalau pakai metodologi riset dengan fenomenologi itu cocok, karena bagaimana melihat fenomena-fenomena yang ada di sini kemudian disimpulkan dengan fenomena seperti itu, kemudian solusinya apa? Nah, jadi Nabi SAW itu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat wahyu. Tentu kalau tadi pagi saya diskusi dengan Pak Adi itu, waman arodat dunia fa'alaiha bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alaiha bil ilmi, waman arodahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang ingin dalam kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Saya yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang baik juga harus dengan ilmu. Kemudian paman arodahuma, siapa yang ingin kedua-duanya, maka juga semuanya harus dengan ilmu. Jadi tadi ada satu fenomena misalkan di teman-teman yang ada di sini atau beberapa yang kemudian kita jumpai begitu, bahwa mereka kemudian berislam itu meluk agama Islam itu memang atas dasar terlahir dari seorang keluarga yang Muslim, keluarga yang Islam. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia lahir jebrol di muka bumi ini langsung Islam, masuk Islam. Nah, kemudian pola pembelajaran Islam yang kemudian mereka pelajari yaitu pola-pola pembelajaran Islam kultural. Nah, sehingga dia memahami syariat, dia memahami ibadah, dia memahami sebuah
konteks Islam itu pada tataran pragmatis, ya, praktek praktek keagamaan yang kemudian dilakukan. Nah, persoalannya kemudian adalah mereka lemah daripada sisi-sisi filosofis, ya, lemah pada sisi filosofis yang padahal sisi-sisi filosofis itu sisi-sisi yang mendasar, yaitu akidah. Sehingga beragama itu mestinya memang harus hadir pada sisi-sisi yang memang itu kemudian menguatkan fondasi fondasi dalam jiwanya itu, mengkokohkan keyakinan yang mutlak kepada Allah sebagai zat yang disembah sebagai ilah. Nah, kemudian hadir di sini di Hong Kong misalkan teman-teman yang di PMI ya, sebagian yang kemudian mereka berangkat dari sebuah pemahaman Islam yang kultural, kemudian hadir di sini dengan gemerlapnya situasi dan suasana di Hong Kong yang begitu dramatis, yos. Sehingga akhirnya merontokkan sendi-sendi ibadah kultural yang tidak diikat dengan konteks filosofis dan dasar kekuatan akidah yang kokoh. Ya, kenapa dan apa fenomenanya buktinya? Lah, kita banyak menemukan betapa ketika kemudian di sini ditanya sholat apa tidak, wah, itu yang jadi persoalan. Tidak sholat, kenapa tidak sholat? Tidak boleh sholat oleh majikannya. Berapa lama libur sholatnya? Tidak bayan-bayan ya. Libur sholat kok bisa 2 tahun. Nah, untuk gila ini libur cara mana gitu. Kemudian juga ada orang yang kemudian melaksanakan sholat itu dirapel ya. 5 waktu itu diselesaikan dalam waktu 1 waktu di malam harinya misalkan. Bahkan dengan serta-merta menjadi sesuatu yang biasa saja ketika meninggalkan sholat misalkan. Nah ini kan berarti apa? Landasan filosofis berpikir tentang memahami Islam ini belum kokoh dan tidak kuat. Karena apa? Karena ilmu yang kemudian belum masuk memahami Islam tidak melewati jalur ilmu, tapi jalur kultural. Pokoknya ya Islam. Bahkan tidak sholat menjadi hal yang biasa, tidak sholat menjadi hal yang lumrah begitu. Karena apa? Karena keadaan. Bahkan bisa mendalil ini kan darurat, sebuah kedoruratan ya, sehingga melaksanakan sholat harus dengan dirapel ya. Sekalian saya bilang kalau sholat itu kan ibadah yang tidak bisa dititipkan ya. Kalau seandainya bisa dititipkan kan enak. Saya di saya kasih ilustrasi bahwa sholat itu adalah individu. Sholat adalah bagian ibadah individu yang harus berbasis dengan ilmu. Memahami konteks filosofis, kenapa diturunkan sholat, kenapa orang harus sholat, kenapa harus melaksanakan ibadah ini 5 waktu ini harus berbasis dengan ilmu. Kenapa juga Allah sudah mengatakan inna sholata kana kita mauquta, sudah ditetapkan waktu-waktunya begitu. Nah ini kalau kemudian didasari atas dasar ilmu mereka akan bisa memahami. Tapi ketika karena memang basisnya adalah kultural sampai di sini kemudian dia dihadapkan pada situasi yang mungkin belum kebayang di dalam pola berpikirnya akhirnya yang terjadi ya yang penting kerja gitu, yang penting kerja mendapatkan materi-materi bahkan melalaikan bahkan melupakan hal yang sifatnya substansial yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan Allah Subhanahu wa taala kita bertransaksi sesungguhnya itulah ujian yang sebenarnya di situ. Nah, sampai kita temukan ya hal di mana kemudian orang itu bisa melunturkan segala keyakinan keberagamaannya itu sampai di tempat ini di Hongkong ini. Dengan mudah itu kemudian luntur. Dengan mudah itu kemudian tercerabut dari basis dasar kefitrahan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering kemarin menggambarkan juga ke teman-teman dengan Pak Adi juga ya, doa yang diajarkan Allah itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab itu. Ya Allah jangan jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Sehingga teman-teman kita yang ada di Hongkong sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk di Indonesia mereka sudah Islam, lahir dalam keadaan Islam. Tapi ternyata mereka tadi tidak kokoh dalam keimanan dan keyakinan, akhirnya mereka
cenderung kepada kesesatan. Padahal sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini menjadi dasar penting bahwa ternyata untuk mengejar akhirat pun ya, untuk sampai pada titik di mana kita ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala harus dibuka lewat pintu ilmu, al-ilm. Harus dibuka dengan ilmu, dengan pemahaman. Sampai kemudian dari ilmu itu, pemahaman itu, kemudian terlahir sebuah konsepsi. Konsep berpikir, konsep bertindak, konsep bersikap pada basis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini problemnya ya, yang kemudian kita lihat fenomenanya ya, termasuk misalkan mereka mengkonsumsi makanan. Halal haram itu kadang bagi mereka tidak menjadi sesuatu yang prinsip. Sampai mengatakan, wah kalau di sini mencari yang halal, nggak ada yang halal. Waduh, wah enak sekali, menggampangkan begitu. Dan itu fenomenanya begitu. Ustadz di sini kalau nyari halal ya kita nggak makan Ustadz. Loh, itu nyata, itu real. Ya. Artinya apa? Mereka memahami halal haram juga tidak berbasis atas ilmu. Mereka ketika di sini lah, kita kan di Hongkong ya ikutlah makanan makanan di sini semua dimakan lewat roti apapun semua tidak ada perhatian sedikit pun. Kenapa ya? Karena sudah menjadi kebiasaan di sini. Makan ya ikutlah makan di sini. Nah, terus itu kan perintah Allah kan suruh makan kulu mimma rozaknakum halalan thayyibah. Makanlah apapun yang kau dianugerahkan dirisikan Allah SWT dengan halal dan thayyib. Itu sudah tidak menjadi konsep dalam berpikir mereka, nggak masuk. Ya, karena alasannya kalau nggak mau makan ya nggak halal, nggak dapat nggak bisa makan. Nah, terus gimana? Nah dengan entengnya mengatakan ya nanti bertobatnya kalau udah sampai Indonesia Ustaz. Bertobatnya kalau sudah sampai kampung katanya astagfirullahaladzim. Nah kalau sudah begitu akhirnya saya memainkan psikologi mereka. Emang ada jaminan bisa hidup terus sampai di kampung itu loh teman-teman kita yang sudah meninggal duluan itu loh. Banyak nggak harus menunggu pulang di kampung taubat baru meninggal. Nah, gimana coba kalau misalkan sebelum taubat sudah meninggal? Nggak ada jaminan kan usia kita sampai pulang kampung baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya akhirnya kita ajak ke zikur maut. Sampai saya sering mengatakan, ini loh wajah-wajah yang ngaji ini kan wajah-wajah telah meninggal semua. Kaget semua mereka. Ya iya semua termasuk pembicaranya juga iya kan kita itu calon meninggal semua. Nggak ada yang tidak ada calon meninggal kan nggak ada. Apa mau mau mengatakan seperti di dalam lagu itu aku mau hidup 1000 tahun lagi lah emang punya siapa dunia ini. Nah ini pentingnya ilmu terkait dari sisi sisi ke akhirat itu sisi ilmu. Makanya sebenarnya di dalam Islam itu nggak ada namanya dikotomi ilmu itu nggak ada gitu. Itu karena pengaruh Yahudi. Akhirnya karena pengaruh Yahudi ilmu itu seolah didikotomikan gitu, didikotomi ya. Ini ilmu dunia, ilmu ilmu akhirat. Gitu. Jadi ada dikotomi ilmu. Karena sesungguhnya semua ilmu itu orientasinya itu hanya satu. Bagaimana dengan ilmu itu orang bisa mengenal Allah, makrifat kepada Allah. Sehingga orang siapapun yang mempelajari ilmu di muka bumi ini, ujung-ujung itu harus satu, menjadikan seseorang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dia menguasai ilmu apapun, teknologi secanggih apapun misalnya dia kuasai, maka ujung-ujungnya itu mestinya harus menjadikan dia itu kuntum khairu ummah. Nah, kuntum khairu ummah itu apa? Orang yang terbaik di sisi Allah yang ditampilkan di tengah-tengah kehidupan manusia, yaitu apa ya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga sebenarnya ini juga sangat banyak mempengaruhi pola berpikir teman-teman kita juga lah di Indonesia ya karena memang konsepsi berpikirnya itu kalau urusan ilmu dunia itu ya nggak usah bawa-bawa akhirat lah gitu. Jadi kalau kita mau di gedung DPR itu ya jangan membawa nama Allah gitu. Kalau kita mau ke pasar itu ya jangan membawa-bawa nama Allah katanya gitu. Ya, karena memang konsepsi pendidikan di Indonesia terutama yang sekolah-sekolah negeri ya itu sudah setting seperti itu. Jadi belajar agama itu hanya 2 jam. Sehingga kalau belajar IPA, belajar biologi,
belajar sains itu bukan belajar agama gitu. Padahal sesungguhnya disitulah kemudian banyak hal-hal yang memang itu basically-nya adalah memang dari situ menjadi pendekatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika belajar sains, belajar sosial bisa juga misalkan tentang sosiologi masyarakat misalkan atau antropologi budaya yang kemudian dia pelajari itu harus mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pertanian, karena ternyata ketika saya baca-baca referensi itu, dulu para ulama itu tidak pernah mendikotomikan antara keilmuan yang sifatnya ini dunia apa ilmu akhir itu nggak ada begitu. Jadi ketika belajar tentang pertanian itu ya, maka terlahirlah satu kitab Al-Filah itu, kitab tentang pertanian di dalam Al-Quran. Ketika dia belajar tentang kesehatan, maka Avicenna itu dia melahirkan kitab Tibbun Nabawi, kitab tentang kesehatan dalam versi Islam sehingga mereka terintegrasi. Pernah saya suatu ketika menelisik eh, satu sekolahan ya kan kalau di Indonesia itu kan biasa pendidikan itu kan dibagi ada pendidikan umum, ada pendidikan madrasah ya. Ada yang kalau umum itu jalurnya ke Kemenak ya, ke Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau yang basisnya agama jalurnya ke Depak, Kemenak misalkan. Nah, ternyata di Kemenak itu misal di madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah misalkan ya. Saya pernah diskusi dengan pengawas sekolah gitu. Saya tanya, Pak, sebenarnya bagaimana konsep kurikulum pendidikan yang kemudian diadakan di madrasah gitu? Apakah sudah terintegrasikan ilmu yang kemudian dipelajari di setiap kurikulum anak-anak itu terhadap hal-hal yang sifatnya integrasi? Maksud saya, ketika orang itu belajar IPA, apakah buku-bukunya IPA itu juga di situ ada ayat-ayat Allah, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah? Ternyata tidak. Ternyata ketika mereka madrasah itu hanya dibuat kurikulum yang tetap masih dikotomi. Maksudnya gini, kalau mereka belajar IPA, ya ada kurikulum IPA-nya yang terpisah dari kurikulum yang sifatnya ilmu yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islamnya itu tambahan-tambahan saja. Jadi kalau di madrasah itu ada tambahan ilmu akidah, apalagi ilmu ada tambahannya bahasa Arab, ada ilmu fikih, yang itu tidak mendekatkan sekali pada sisi-sisi keilmuan yang sifatnya saintifik. Ya, jadi saintifik pun ketika dia membahas tentang IPA, ya tidak dilibatkan Allah di situ gitu. Nah, ini yang kemudian yang yang terjadi ketika kemudian seseorang itu belajar tentang ilmu. Nah, berikutnya ini saya sambil menunggu nanti contoh ya yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman KKN terkait dengan dunia. Jadi ada dua kejadian ya. Mungkin Pak Didi masih ingat kronologisnya ya. Yang pertama itu dialog Rasulullah SAW bersama dengan Salman Al-Farisi ketika menjelang pengaturan strategi membuat parit pada perang Khandaq. Nah, ini juga menarik pada perang Khandaq. Ketika itu terjadilah diskusi di antara para sahabat bagaimana ini strategi untuk bisa memenangkan jihad ketika peperangan Khandaq itu. Maka Salman itu kemudian mengusulkan ya dengan strategi ini. Nah, waktu itu ya terjadi diskusi yang hangat ya. Mungkin nanti Pak Didi bisa menjelaskan diskusinya seperti apa. Yang kemudian intinya Salman mengatakan kalau ini memang tidak wahyu, bukan karena wahyu, maka Nabi kemudian mengizinkan karena atas dasar pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Salman dan kemudian itu dieksekusi. Dan betul strategi itu belum ada di wilayah peperangan ketika itu dengan model dibikinkan Farid sehingga mereka mereka itu terisolasi tidak bisa kemudian menyerang kaum muslimin. Satu itu. Yang kedua adalah kisah tentang penyerbukan kurma. Jadi Nabi itu pernah ditanya tentang
tentang bagaimana supaya kurma ini bisa bisa berbuah dan Nabi menjawab dan ternyata gagal. Artinya gagal, tidak berhasil. Kemudian diminta tanggapannya, terus Nabi mengatakan antum a'lamu apa duniakum ya, gitu ya Ustaz. Antum a'lamu min umuri Ah ya, dunyakum. antum a'lamu fi umuri. Antum a'lamu min umuri dunyakum. Ah ya itu, antum a'lamu fi umuri duniakum. Nah itu, engkau yang lebih tahu tentang urusan duniamu gitu. Nah, artinya ternyata di dalam Islam pun juga diberikan keluasan berpikir ya, keluasan berpikir mencari jalan-jalan solusi dan itu padahal masih ada nabi kan, masih ada nabi, tapi kita juga diberi ruang-ruang gerak untuk kemudian berpikir tentang satu problem-problem yang kemudian sedang dihadapi oleh masyarakat ketika itu. Nah, ini juga kemarin mungkin akan cerita tuh di teman-teman KKN setelah kita ajak ke rumah sakit ternyata ada satu hal yang sederhana, tapi karena tidak diilmu akhirnya jadinya fatal. Ya, silakan teman-teman KKN siapa yang mau cerita ini, Kamila Iya. atau yang ini bisa jadi hikmah ya, Kamila atau Iya. Berliana, monggo. Halo, mana suaranya ini? Cek-cek sih. Masih di mute, Mbak Mila. Halo? Kamila, Beliana, rawan lagi. Gak, Mungkin masih tidur kali. Masih online kan? Atau sudah ketiduran. gak ada. Ustaz Wajra dulu yang cerita. Nah, Iya ini Mila Ustaz, udah. sebentar nggih. Oh, ada. Jadi hasil observasi kemarin di rumah sakit ya, kami tuh tersengang di antara percaya tidak percaya, tapi kok yo nyata. Wih, ada Syekh Rahman nih. Hei, Syekh. Assalamualaikum. Itu Izin warahmatullahi memang wabarakatuh. alor ini tepi pantai benar ya. Masya Allah. Alor, alamnya lestari, orangnya ramah. Awas ketiban kelapa saya. Luar biasa. Lanjut. Anda yang nguping aja dulu di Facebook tadi, terus sini. Ya, silakan. Ini kita mau bercerita sih, cerita fenomena pentingnya ahliya, aham atau tarbiyah ya. Pentingnya ilmu yang memang harus dipahami oleh kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi sesederhana apapun, ya memang kalau kita sedikit banyak harus punyalah kemampuan di dalam menganalisis terhadap segala sesuatu. Ya, silakan Berliana. Mic-nya di open mic-nya. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ustadz. Pada malam hari ini, saya izin untuk menyampaikan sedikit pengetahuan dan juga hasil dari kemarin kami dan teman-teman KKN Internasional Hong Kong Wancai UMP berkunjung ke Rumah Sakit Caritas Medical Center, yang mana kami mengunjungi salah satu dari PMI yang terdiagnosis penyakit lupus ataupun drug-induced lupus, lupus yang disebabkan karena obat-obatan. Dan tadi ini seperti selaras dengan yang disampaikan oleh Ustadz Jendri bahwa pentingnya pendidikan atau pentingnya ilmu ataupun pengetahuan seperti itu. Jadi di sini kasusnya seorang ibu eh, terlalu sering atau terlalu sering mengkonsumsi Panadol dikarenakan keluhan awalnya itu sering sakit kepala. Nah, sakit kepalanya ini awal mulanya karena kekurangan tidur sebenarnya. Jadi bukan dari gangguan dari sistemik ataupun gangguan dari tubuhnya, akan tetapi eh, tidur sakit kepalanya ini disebabkan oleh kurangnya tidur karena ibu ini mengurus seorang nenek dan sering terbangun pada malam hari setiap 2 jam. Jadi ibu ini memang saat kurang tidur. Nah, dari sakit kepalanya ini sebenarnya jika mengalami sakit kepala, jadi tidak semerta-merta harus obatnya itu Panadol. Yang mana Panadol ini kan dia mengandung obat seperti golongan dekongestan. Nah, dekongestan itu seperti pseudoephedrine dan juga ephedrine. Yang mana pseudoephedrine ini selain itu kandungannya ada dextromethorphan juga. Yang mana pseudoephedrine dan ephedrine ini kandungannya itu untuk eh, menekan respon tubuh. Jadi semisal
obat ini juga dapat digunakan untuk misalkan pilek, bersin-bersin. Nah, itu tuh tujuannya digunakan untuk mengurangi gejala-gejala seperti pilek dan bersin-bersin itu dengan cara menetralisir atau meminimalisir dari sekresi lendir yang ada di hidung ataupun eh, penyebab dari keluhan itu. Akan tetapi di sini permasalahannya karena ibu ini swamedikasi, yaitu tidak tidak konsultasi ke dokter, tidak menceritakan tentang keluhannya dan bagaimana penyebabnya. Ibu ini semerta-merta langsung membeli obatnya sendiri dan mendiagnosis dirinya sendiri hanya sakit kepala dan kemudian minum Panadol. Dan ini dilakukan sudah 3 tahun sejak ibunya mengurus nenek ini dan itu hampir setiap hari sampai di situ ibunya menyampaikan bahwa setiap ada gajian itu uangnya selalu ada disisihkan untuk jatah membeli Panadol 1 box dan itu dikonsumsinya setiap hari. Dan karena hal itu terjadilah suatu respon tubuh yang disebut dengan antigen antibody atau autoimun yang biasa dikenal dengan autoimun atau prosesnya itu disebut dengan antinuklear antibody patogen gitu. Jadi kondisi ini di mana kondisi imun yang seharusnya itu memproteksi tubuh kita dari berbagai macam penyakit itu berbalik menyerang tubuh kita. Hal ini disebabkan bisa karena beberapa faktor. Nah, akan tetapi penyebab pastinya belum diketahui secara pasti, akan tetapi yang bisa diketahui adalah faktor risiko dan juga faktor predisposisinya. Di antaranya faktor risikonya itu ada dari genetik dan juga lingkungan. Kenapa dari genetik? Karena genetik merupakan dari sekuensi DNA-nya. Jadi dari sekuensi DNA-nya itu bisa bersifat diturunkan dari keluarga. Nah, akan tetapi cara penurunannya pun fenotipnya tidak tertentu. Jadi fenotip itu seperti apa kaskade, ada stratanya. Jadi misalkan neneknya menderita lupus, belum tentu anaknya. Jadi bisa cucunya atau bisa cicitnya yang kena. Jadi benar-benar fenotipnya itu secara random gitu. Nah, akan tetapi yang sudah pasti adalah ketika seseorang memiliki kembaran, misalkan kembaran identik, itu dia memiliki risiko sebesar 50% untuk sama-sama menderita sistemik lupus erythematosus secara genetik gitu. Nah, dari sistemik lupus erythematosus sendiri, sistemik itu artinya sistem dan lupus itu artinya wolf atau seperti serigala. Jadi dan dari erythematosus itu adalah kemerahan pada kulit. Jadi, kenapa disebut dengan sistemik lupus erythematosus? Karena gejalanya itu di kulit seperti digigit oleh serigala atau yang disebut dengan malares. Jadi di pipinya di sekitar sini itu terdapat kemerahan-kemerahan dan juga ada mungkin dada buffalo hump dan lain-lain. Kemudian dari faktor lingkungan. Yang kedua dari faktor lingkungan bisa berupa defisiensi vitamin D atau bisa karena sinar ultraviolet ataupun bisa juga karena medikasi seperti contohnya isoniazid seperti obat tuberkulosis, terus juga ada obat anti aritmia dan juga ada obat-obatan lainnya yang memang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat beresiko untuk terkena sistemik lupus erythematosus. Nah, bagaimana proses terjadinya? Jadi dari faktor-faktor tersebut seperti faktor genetik dan juga faktor lingkungan ini memperkuat seseorang untuk terkena sistemik lupus erythematosus dan perempuan itu lebih beresiko 10 kali lipat dikarenakan perempuan memiliki hormon estrogen yang mana estrogen ini adalah enhancing hormone atau hormon untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang baik, hal yang bagus untuk kesehatan dan kekebalan tubuh. Akan tetapi akan jadi hal yang terbalikannya ketika seseorang sudah terindikasi memiliki sistemik lupus erythematosus ataupun memiliki faktor risiko seperti yang genetik tadi ataupun dari lingkungan. Kemudian selain itu juga orang yang memiliki sindrom Klinefelter yaitu kelainan pada kromosom XXY yang mana jumlah kromosomnya ini ada 47, dia juga 14 kali berisiko untuk terkena sistemik lupus erythematosus. Nah, tetapi kromosom X, apakah ada permasalahan pada kromosom X ini masih belum diketahui secara pasti tentang kebenarannya. Kemudian dari ini menyerang balik karena prosesnya dari misalkan seseorang ini dikatakan memiliki faktor risiko genetik dan ditambah dari faktor lingkungan entah dari obat ataupun dari kekurangan defisiensi vitamin D ataupun dari sinar ultraviolet, maka
seperti DNA-nya itu akan eh, akan seperti hancur atau rusak. Nah, dari kerusakan ini itu seperti bangunan, istilahnya bangunan kalau diserang monster seperti itu kan bangunannya akan hancur. Nah, hancurannya itu atau serpihan-serpihannya itu di dalam tubuh kita walaupun itu berasal dari DNA kita sendiri, oleh tubuh itu akan dianggap sebagai zat asing atau benda asing. Maka akan terjadi proses apoptosis atau oleh imun itu dianggap sebagai musuh walaupun itu tadinya berasal dari DNA kita sendiri. Karena dianggap sebagai musuh, akhirnya oleh imun diserang. Akhirnya di situ eh, DNA kita itu sorry, dari proses imun itu yang tadinya menyerang serpihan-serpihan itu jadi sudah terkoding, sudah terprogram bahwa oh ini adalah musuh. Jadi seterusnya seterusnya apabila itu terjadi, maka dari imun itu akan terus menganggap itu sebagai musuh. Akhirnya jika penanganannya terlambat, lama-kelamaan ini bisa beresiko pada multi organ. Ya, makanya disebut dengan multisistemik lupus erythematosus. Artinya ini dapat menyerang baik ke paru-paru, jantung, maupun ginjal. Nah, untuk spesifiknya, yang menyerang organ-organ itu tergantung pada pemeriksaan anates atau antinuklear antibody. Di mana di anates ini nanti bisa terdeteksi apakah dia memiliki dsDNA atau hanya ananya saja. Karena biasanya sebagian besar kalau di Indonesia itu menderitanya dari tes dsDNA, yang mana gejalanya itu biasanya lebih awal menyerang pada ginjal dan juga pada kulit, seperti itu. Dan kemarin juga disampaikan ketika kunjungan ke rumah sakit bahwa yang diderita itu seperti rasanya ingin mual muntah dan ada pembengkakan di kakinya dan juga di perutnya juga. Dan itu kemungkinan sudah ada dari komplikasi multi organ tadi karena ibunya pun menyampaikan terdiagnosisnya sudah sejak 4 bulan yang lalu dan itu perkembangan lupus ini sangat cepat dan pada pasien itu pada ibunya kemarin lupusnya ini sudah mencapai ke tulang sumsumnya. Jadi itu memang risikonya sudah sangat tinggi dan prognosisnya eh, lumayan buruk dan sangat sulit untuk kembali ke keadaan normal. Tapi tidak sedikit juga yang dapat kembali ke keadaan normal karena dari lupus sendiri tidak langsung parah. Jadi tahapannya itu ada yang mukokutan, mukokutan dan juga keadaannya sudah parah. Jika mukokutan itu dia gejalanya baru secara ringan, seperti nyeri-nyeri dan juga demam. Itu juga perlu diwaspadai. Jadi tidak boleh dianggap sepele, apalagi jika sudah memiliki faktor resiko seperti genetik dan lingkungan tadi dan juga dari faktor-faktor lainnya juga bisa berpengaruh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti jelaskan ya. Jadi hal yang sederhana terkait dengan obat, terkait dengan satu fenomena begitu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Termasuk juga ada case nih dari seorang yang pernah bercerita gitu. Jadi ada seseorang yang kemudian berobat ke sebuah rumah sakit. Kemudian dokter menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini harus diangkat rahimnya, ya kan? Terus diangkat rahimnya. Nah, suatu saat si ibu ini kemudian perjalanan ke Cina. Perjalanan ke Cina juga sama ketemu dengan ya seorang yang memang paham tentang ilmu terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian disampaikan, wah, ini sebenarnya kejadian yang seperti itu ya karena tapi sekali lagi ini sudah qadarullah ya sudah terjadi. Sudah diangkat oleh dokter di Indonesia. Padahal sesungguhnya ketika kejadian itu menimpa si ibu ini, menurut penjelasan ahli kesehatan di Cina ini, ya itu tidak perlu harus diangkat rahimnya. Ada solusi-solusi yang lebih cermat ketimbang kemudian harus mengangkat rahim itu. Nah ini satu fenomena ya bahwa ternyata kita harus ketika apalagi di dunia medis harus juga mencari second opinion yang lebih banyak lagi terkait dengan hal-hal yang memang perlu kita
pelajari. Apakah diagnosa dokter itu selalu tepat? Tidak. Ya, saya pernah sebenarnya sederhana, anak saya itu terkena cacar, saya bawa ke dokter, itu masih saudara juga, dia ngeyel. Ini bukan gejala-gejala cacar, ini hanya penyakit kulit apa gitu. Tapi saya pelajari sendiri lewat internet kan, ciri-ciri ini. Kemudian saya simpulkan bahwa ini cacar. Lantas saya pergi lagi ke dokter teman saya satu lagi untuk second opinion. Dan betul, ini betul cacar Ustadz. Ini anaknya terkena cacar dan tidak perlu diobati. Nanti secara imunitas tubuhnya akan bergerak secara otomatis, dia akan kering dan akan kembali pulih seperti biasanya. Nanti panas itu pun juga sebentar aja panasnya. Dia nanti akan lama-lama kemudian akan bergerak untuk pulih kembali. Nah, itu hal sederhana aja bisa terjadi begitu. Makanya pentingnya sekarang ini kita harus memperluas cakrawala berpikir kita tentang segala sesuatu hal yang mungkin bisa kita pelajari. Apalagi di era internet ini kita bisa banyak belajar hal ya mungkin nggak sesulit dulu lah ya. Sekarang kita mau mencari informasi apa saja itu kita bisa tinggal tinggal eh, tanya. Kalau dulu terkenalnya Mbah Google, sekarang udah ganti Pak, Mbah AI namanya. Mbah Google sudah agak ketinggalan, sekarang nanya Mbah AI. Ini orang Jawa Barat. Ai. Oh, iya. Jadi dan ternyata emang di Cina itu kan ada teman saya mungkin Pak Adi kemarin sempat ketemu ya, ada Mas Amin ini dari teman saya dari Semarang itu udah ke Cina. Jadi sekarang teknologi AI itu bisa membuat setiap apapun ya itu mirip mirip betulan manusia ya. Tapi itu adalah teknologi yang memang dibuat secara secara ilmiah ya dengan kemudian berbagai macam. Nah, ini juga banyak dampak-dampaknya yang kemudian bisa terjadilah. Baik, itu saja, ini sudah jam 11. Silakan Ya, Bapak Ibu. silakan Ustaz, mungkin closing dulu untuk yang di streaming. Oke. Ustaz, mungkin closing statement untuk yang streaming dulu. Oh, baik, baik. Demikian kajian malam hari ini yang berkaitan dengan ilmu ya, atau ahami atau tarbiyah, pentingnya ilmu, pentingnya kita belajar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan perlu dipahami juga yang paling penting ya. Jadi belajar itu tidak harus sekolah sebenarnya, karena banyak kadang orang sekolah tapi nggak mau belajar. Artinya dia tidak pembelajar itu. Ya dia sekolah sampai bergelar tapi tidak pembelajar. Kalau pembelajar itu ya, walaupun dia tidak sekolah, dia belajar gitu. Nah, sebenarnya sekolah itu membentuk karakter kepribadian orang yang mau belajar. Ya, kalau pilihan gelar itu pilihan ya, tapi kalau belajar itu sebuah kesenangan untuk kemudian belajar. Nah, ini yang juga monggo kita belajar, terutama ya kita belajar tentang ilmu ma'rifatullah itu yang kemudian nanti di situ kalau kita sudah memahami itu sebenarnya akan cakup semuanya. Ipteknya juga masuk, kemudian ilmu sosialnya, ekonominya, semua dalam segala aspek kehidupan itu nanti sungguhnya yang dipahami adalah bagaimana dengan belajar itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan juga tadi sharing dari Mbak Berli ya, dari mahasiswa KKN UNP yang sedang KKN Internasional di Hongkong. Untuk teman-teman yang di streaming, kita cukupkan sekian. Kami akan lanjutkan diskusi melalui media Zoom. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semakin memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita bahwa apapun untuk kehidupan dunia dan akhirat kita harus dengan ilmu. Demikian dari kami sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.